Dunia dikejutkan dengan bocornya Panama Papers atau dokumen Panama yang berisi sejumlah data dari pemimpin negara dan pengusaha yang selama ini berhubungan dengan sebuah firma hukum bernama Mossack Fonseca, termasuk juga sejumlah nama asal Indonesia. Mossack Fonseca sendiri adalah sebuah firma yang membantu kliennya menghindari kewajiban pajak dengan membentuk perusahaan di lokasi yurisdiksi bebas pajak. Apa yang perlu ditelusuri dari nama-nama yang muncul dalam dokumen ini? Benarkah semua nama yang tercantum perlu diselidiki terkait upaya jahat menghindari pajak? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Katadata Metadharma Saputra, pemimpin redaksi majalah Tempo Arif Zulkifli, dan di luar studio ada Wakil Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK Agus Santoso. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio Kompas TV. Kita ke Mas Arif dulu. Bagi orang awam ini tentu tidak mudah untuk dimengerti, tapi mengapa ini penting untuk ditelusuri? Tempo adalah salah satu media yang juga ikut menelusuri ini kan ya? Ya, begini, bahwa ada sejumlah orang Indonesia, menurut dokumen itu kira-kira sekitar 800 yang punya account yang diurus oleh si perusahaan Panama ini, sebetulnya tidak ada yang salah. Jadi membuat perusahaan menggunakan fasilitas itu tidak salah, legal. Cuman memang diduga kuat ada upaya-upaya yang sangat serius karena di dalam prosesnya ada penyembunyian identitas. Lalu Mossack Fonseca juga menyediakan fasilitas backdated. Jadi kalau saya transfer uang supaya tidak diketahui, tanggal transfernya bisa dimundurin gitu. Dia lakukan fasilitas itu. Nah, dengan semua cara-cara seperti itu kuat diduga ada malicious intent gitu. Jadi ada niat buruk kira-kira begitu ya, meskipun tidak semuanya begitu. Nah, yang saya kira yang menarik yang ditulis hari ini oleh koran Tempo itu cerita tentang seorang konglomerat di Rusia yang menyembunyikan uangnya untuk menghindar dari persengketaan harta gonogini karena dia bercerai dengan istrinya. Gitu. Jadi ini urusannya bukan urusan korupsi barangkali secara langsung, tapi urusan bagaimana supaya harta gonogininya tidak dibagi kepada istrinya. Itu di Rusia. Nah, di Indonesia memang kami sedang telusuri, kami sedang lihat lagi apakah ada pola-pola seperti itu. Nah, yang menarik, ini juga kita sedang kerjakan, adalah adanya nama-nama yang tidak dikenal. Jadi dari 800 tadi Anda sebutkan beberapa nama yang sudah dikenal publik, tapi ada juga nama-nama yang tidak dikenal, yang kami sedang telusuri. Rupanya ada kecenderungan ini merujuk kepada satu nama tertentu, seorang narapidana korupsi yang sedang ditahan, yang diduga menyembunyikan uangnya dengan menggunakan nama-nama yang lain. Nah, ini menarik. Yang lain menurut saya yang juga pantas untuk ditelusuri adalah keterlibatan pejabat publik. Nah, selama ini perusahaan-perusahaan seperti Mossack Fonseca itu dilarang untuk membukakan rekening kalau orang itu adalah pejabat publik. Pak Meta, Anda juga dari Katadata salah satu yang mendalami soal ini. Apa yang mengejutkan dari ini semua? Karena kan hal informasi ini sebetulnya tidak baru juga. Ya. Saya kira untuk yang dokumen Panama ini memang cuma Tempo yang bisa mengakses sejauh ini data yang ada. Tapi sebetulnya ini bukan hal yang baru, karena tahun 2013 sudah keluar juga Offshore Leaks Database. Dari ICIJ juga yang mengeluarkan ini, tapi memang bocorannya dari sebuah perusahaan di Singapura. Untuk orang Indonesia di situ jauh lebih banyak, 2.900. Tapi saya kira apa yang disampaikan Mas Arif betul, bahwa tidak otomatis semua nama itu melakukan tindakan ilegal. Membuktikannya gimana? Harus ditelusuri. Jadi motifnya apa? Karena di sisi lain ada kecurigaan memang bahwa tax haven atau negara suaka pajak ini digunakan untuk keperluan-keperluan yang ilegal. Misalkan untuk transaksi-transaksi manipulasi pajak, kemudian terorisme, transaksi juga menyangkut drugs. Itu memang sudah menjadi kekhawatiran, bahkan sudah diselidiki sejak tahun 2000. Jadi tahun 2000-an sudah mulai tuntutan adanya transparansi lebih jauh ke negara-negara tax haven ini. Jadi saya kira ini memang satu ledakan baru yang sudah menjadi rangkaian panjang disuarakan sejak awal 2000-an. Ini yang menarik, PPATK mengatakan aset orang Indonesia di luar negeri melebihi 11.400 triliun, sementara pemerintahan Presiden Jokowi 5 tahun pembangunannya dari 2014 sampai 2019 butuh uang 5.500 triliun, artinya uang orang-orang kayak kita lebih banyak. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, apa langkah PPATK untuk menelusuri ini semua? Ya, pertama saya luruskan dulu bahwa statement
statement 11.000 triliun itu saya kira dari Kementerian Keuangan, Oke. bukan dari PPATK. Kemudian mengenai temuan, PPATK memang sudah sejak lama menemukan dugaan pencucian uang dari terduga pelaku itu ke negara-negara tax haven country. Jadi seperti ke British Virgin Island, ke Cayman Island, atau ke Panama, kita pernah ketemu juga. Juga ke Luxembourg kita juga pernah ketemu juga gitu. Tapi tentu nama-namanya tidak sebanyak ini. Sehingga yang kami tindak lanjuti sekarang adalah memetakan, yang pertama memetakan nama-nama yang sudah pernah muncul di laporan hasil analisis PPATK itu, apakah terkonfirmasi ada juga di 800 nama itu. Kemudian kita juga memetakan PEP, Political Exposed Person. Apakah ada nama-nama Political Exposed Person yang ada di 800 nama itu. Yang ketiga kita coba memetakan profesi-profesi tertentu yang bisa menjadi gatekeepers. Pak Agus. Seperti lawyer. Ya. Tadi Anda mengatakan ini sudah sejak lama dikantongi. Adakah nama-nama itu orang yang terlibat dengan kejahatan korupsi? Umumnya yang kita temukan itu adalah dugaan penghindaran pajak, kejahatan tax evasion. Jadi ada atau tidak, Pak? Iya, jadi biasanya pajak, dan kita sudah koordinasi, kami punya Satgas PPATK dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan tentu ini akan kami dalami bersama nanti. Butuh waktu seminggu lah untuk kita coba saling mendalami, nanti bertukar informasi. Baik. Anda mengatakan ini juga bukan hal yang baru dan sudah cukup lama juga ditelusuri. Sejauh ini update-nya seperti apa, Pak? Ya, memang kalau kita hanya bisa, yang maksud saya bukan hal baru itu adalah bahwa mereka mencoba melarikan uang itu ke luar negeri. Nah, sehingga yang kita lakukan pada waktu itu yang kita lihat cukup banyak itu di British Virgin Island. Sehingga PPATK mengirimkan tim ke BVI untuk berbicara dengan otoritas setempat untuk meminta pertukaran informasi. Seperti itu. Mas, kalau nanti kita temukan di Panama juga banyak nama-nama terkait, maka tentu saya kira pantas juga kita mengirim tim ke Panama untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. baik, Mas Arief. Apabila memang banyak kejahatannya. Baik. Ya. Tahan dulu Pak Agus, Mas Arief, tadi kita sudah dengar komentar dari nama-nama yang disebut, bahkan ada yang mengatakan tidak mengenal dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat ini? Ya tentu saja adalah hak dari narasumber untuk membenarkan atau menolak temuan ini gitu. Tapi saya kira lepas dari itu semua, tugas media adalah menelusuri lebih jauh lagi dari apa yang disampaikan atau ditemukan dari Panama Leaks ini. Pengalaman kami, bahkan ada beberapa orang yang tanpa diminta itu mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada kita, jadi mempermudah kerja kita juga, lalu menjelaskan tentang benar atau tidaknya namanya ada di situ begitu. Nah, buat saya begini, secara jurnalistik ini sebetulnya raw material gitu ya, data awal sekali, pintu awal yang harus diolah gitu. Nah, yang terjadi pada Tempo, karena Tempo diundang untuk terlibat dalam investigasi bersama ini adalah dalam prosesnya kami diajak untuk bertemu secara virtual, mengikuti rapat-rapat untuk saling mengecek gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang di negara masing-masing. Jadi mereka misalnya menginginkan, kamu tahu nggak ada nama ini atau nama perusahaan ini? Siapa ini? Coba cek profilnya, dan kita berkomunikasi dengan mereka. Dan karena ini sangat dirahasiakan, proyek ini sangat dirahasiakan, mereka membuat sebuah sistem yang sangat ketat sehingga komunikasi dan sebagainya tidak terlacak dan tidak diketahui. Baik. Sampai dengan kemarin dikeluarkan pada tanggal 4. Ada satu bahasan tax amnesty atau pengampunan pajak, kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.